Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi di pelajaran IPA. Nah, pada pagi hari ini nanti kalian akan belajar mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, tahukah kalian bahwasanya di Indonesia itu banyak ditemukan berbagai spesies tumbuhan. Nah, tumbuhan merupakan makhluk hidup yang berperan dalam menyediakan oksigen, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral bagi manusia serta berbagai jenis hewan yang ada di bumi. Nah, seperti kita tahu, oksigen kan dibutuhkan manusia untuk bernafas. Selain itu digunakan juga oleh hewan untuk bernafas. Kemudian, karbohidrat dan lemak digunakan sebagai sumber energi, serta protein itu digunakan sebagai zat pembangun. Vitamin mineral digunakan untuk membantu reaksi dalam tubuh. Nah, salah satu tumbuhan yang sering kalian temui adalah padi, jagung. Itu kan sering kalian jumpai. Nah, bagaimana strukturnya? Nanti kita akan belajar di bab ini. Nah, kompetensi dasarnya adalah menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Kemudian tujuannya adalah, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mengetahui fungsi organ tumbuhan serta modifikasinya. Nah, apa saja yang nanti dipelajari? Itu nanti ada struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Kemudian struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Nah, sekarang kita belajar dulu tentang struktur dan fungsi akar, batang, daun, serta bunga. Nah, tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan yang tidak berpembuluh. Di mana tumbuhan yang tidak berpembuluh ini terdiri dari bryophyta atau lumut, sedangkan tumbuhan yang berpembuluh dibagi menjadi dua, yaitu pteridophyta dan spermatophyta. Tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Nah, kalau tumbuhan berbiji ini nanti dibagi dua lagi menjadi biji terbuka dan biji tertutup. Di mana biji tertutup nanti dibagi menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Gitu ya. Semoga kalian masih mengingat di pelajaran ini dulu dipelajari di kelas 7. Nah, kalau kalian masih ingat, organisme seperti kita manusia ini itu terdiri dari sistem organ. Kemudian terdiri dari organ, bagian yang paling kecil lagi adalah tisu atau jaringan, kemudian sel, organel, molekul, dan paling kecil sendiri adalah atom. Jadi itulah ada susunan tubuh kita dari yang paling kompleks ke paling sederhana. Sekarang fungsi organ tumbuhan. Nah, organ tumbuhan itu dibagi menjadi flower, leaf, stem, and root. Jadi ada bunga, daun, batang, dan akar. Di mana bunga ini kan warnanya macam-macam. Nah, itu kenapa kok warnanya macam-macam? Ternyata digunakan untuk menarik serangga. Jadi attract insect. Kenapa kok serangga bisa tertarik? Agar bisa melakukan pollination atau pembuahan. Nah, setelah terjadi pembuahan, maka akan terjadi memproduksi seed atau memproduksi biji. Nah, kemudian kita jalan ke daun. Daun, seperti kita tahu, daun itu adalah tempatnya dari fotosintesis. Berarti kalau fotosintesis adalah memproduksi food, memproduksi makanan. Kemudian turun ke bawah di stem. Stem ini fungsinya untuk support and elevate the leaf. Jadi dia itu menunjang daun. Nah, selain itu dia holds the plant up. Maksudnya agar tumbuhan ini bisa tumbuh ke atas gitu. Selain itu, dia fungsinya itu juga sebagai transport air dan nutrisi dari akar kemudian ke batang.
Nah, kalau di batang ini nanti fungsinya itu transport nutrisi dari akar biar disalurkan ke ini daun-daun. Kemudian dia juga menyimpan air dan mineral. Oke, kita jalan ke root. Apa sih fungsinya akar? Nah, akar itu untuk menunjang tumbuhan ini biar tetap tegak berdiri, maka butuh akar. Seperti rumah itu butuh pondasi. Nah, selain itu juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah, sehingga kan di sini ada rambut-rambut akar. Nah, dia fungsinya untuk itu. Selain itu juga untuk tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi kita ulangi lagi. Apa fungsinya organ tumbuhan? Yang pertama, ini flower to produce seed. Kemudian daun leaf to photosynthesis. Kalau stem berarti store water and nutrients atau menyimpan cadangan makanan dan air. Selain itu, transport water and mineral between root to leaf and function of root and so the plant and absorb mineral and water and then store nutrients. Ini tadi fungsi-fungsinya. Kemudian struktur akar. Nah, akar itu adalah organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Dia tidak beruas, kemudian tumbuhnya selalu menuju ke pusat bumi atau menuju ke arah air. Dan warnanya akar itu tidak selalu hijau, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning, dan bentuknya selalu meruncing. Nah, akar itu dibagi menjadi dua, ada taproot and fibrous root. Taproot ini namanya akar tunggang. Kalau fiber ini berarti akar serabut, di mana taproot ini ada di tumbuhan dikotil, kalau serabut ini ada di monokotil. Nah, selain akar itu mempunyai fungsi juga untuk menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah, kemudian menyerap air dan mineral, kemudian menyimpan cadangan makanan. Pada beberapa tumbuhan, akar itu mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, seperti yang tadi di depan, kan fungsi salah satu akar yaitu untuk menyimpan cadangan makanan or store food. Nah, apa contohnya? Pada singkong, kemudian bengkoang, itu dia selain menyimpan cadangan makanan, itu juga berfungsi menyerap oksigen pada tumbuhan bakau. Nah, jadi ini bentuk-bentuk akarnya. Mau dimodifikasi akar ada fusiform, nepiform, conical and tuberose. Nah, itu adalah modifikasi dari akar. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan, contohnya di bengkoang, kemudian di singkong. Terus Kemudian ada juga yang berfungsi menyerap oksigen seperti di tumbuhan bakau. Nah, selain itu, kalau kalian tahu wortel, lobak itu juga digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, ini bengkoang juga begitu. Ini singkong. Oke. Sekarang struktur batang. Nah, pada umumnya tumbuhan yang kalian lihat itu memiliki batang yang berdiri tegak serta mendukung cabang ini, kemudian daun serta bunga. Batang umumnya berbentuk panjang, bulat, silinder, kemudian dia punya ruas-ruas. Jadi dia punya ruas ini. Nah, ruas ini namanya adalah internodus. Jadi ini uncupnya. Sorry. Jadi ini ya, internodus. Nah, internodus tuh ini internodus atau ruas. Dan masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Jadi ini buku-bukunya.
nodus. Nah, pada nodus itu adalah tempat melekatnya daun dan tunas. Jadi di sini ini tempatnya melekatnya daun serta tunas. Nah, batang itu memiliki fungsi antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, selain itu sebagai transport nutrisi dan air dari akar menuju daun. Nah, serta jalannya pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh. Selain itu, batang juga digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Seperti di apa? Pohon sagu itu digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, antara batang monokotil dan batang dikotil itu berbeda, di mana kalau batang monokotil itu kebanyakan dia tidak mempunyai kambium. Kalau batang dikotil dia punya kambium sehingga batang dikotil itu bisa tumbuh besar. Contohnya ini, dia bisa tumbuh besar. Nah, kalau monokotil enggak, biasanya kebanyakan monokotil itu batangnya berair. Nah, kemudian berikut ini adalah modifikasi dari batang. Nah, contohnya tempat menyimpan cadangan makanan pada kentang, kemudian ubi itu untuk menyimpan, kemudian rimpang kunyit itu juga menyimpan cadangan makanan. Selain itu, apalagi modifikasinya? Nih ada apa ini? Ini dia bentuknya bisa sulur, kemudian batang bisa ditekuk, stolon itu ya. Nah, sekarang daun. Nah, daun itu adalah organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis, lebar. Daun itu mempunyai beberapa fungsi, antara lain untuk mengambil gas karbon dioksida dari manusia, kemudian digunakan untuk fotosintesis. Selain itu, daun juga menghasilkan oksigen buat kita untuk bernafas. Nah, antara daun dikotil dan monokotil itu memiliki perbedaan. Kalau kalian perhatikan di sini, daun dikotil itu dia bentuknya menyirip. Tapi kalau monokotil ininya lurus. Nah, begitu ya. Nah, ini perbedaan antara daun monokotil dan dikotil, di mana kalau dikotil itu menyirip ini dan menjari. Kalau monokotil melengkung serta sejajar. Nah, oke anak-anak, sekian penjelasan dari struktur daun, batang, dan akar. Semoga kalian bisa memahaminya. Nah, saya ulangi lagi. Jadi kesimpulannya tadi fungsi akar untuk menyerap air, kemudian agar membuat tumbuhan itu tegak, kemudian menyimpan cadangan makanan. Kalau batang adalah ini support elevate the leaves, dia mendukung daun agar dia bisa tegak berdiri, kemudian sebagai transport air dan mineral. Selain itu juga untuk menyimpan cadangan makanan. Kalau leaf itu untuk fotosintesis, kalau bunga berarti untuk memproduksi seed atau untuk pollination. Sekian pembahasan kali ini. Nanti setelah ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.